siang, sore, malam, bos-bosku. Nih, eh, saya mau coba ya. Jadi nih, sekarang kan sebenarnya sejarahnya kenapa saya mau coba bedah. Jadi gini, eh saya tidak bermaksud untuk menjelekkan siapapun, tapi sekarang lagi musim katanya di sini kan robot ini bermasalah nih, Fahrenheit net 89 ya, sampai banyak yang jeblok ya. Tuh, cek sendiri. Nih, saya cek ya. Nih, kita coba bos tuh. Fahrenheit ya, Fahrenheit. Tuh, baca ya. Dia rugi robot trading ya. Fahrenheit, terus juga DNA Pro ya. Ini juga sebenarnya sama nih, Fahrenheit itu kan keluarannya satu saudara nih ya. Tuh. Nah, bener ndak ini rupanya robotnya ya. Nah, silakan lihat di sini, coba ya, Fahrenheit DNA ya, kita lihat sebenarnya bagaimana hubungannya. Tuh, dilihat ya, bisa dibaca di situ kan, sejenis ya, DNA Pro, Fahrenheit net 89, ini kan satu perusahaan nih. Nah, ya. Nah, kenapa itu dapat terjadi? Nah, kita lihat ininya, algoritmanya. Ya, kelihatan dari kata-katanya, kita lihat dari algoritma dia ya. Anda bisa baca, dia melakukan scanning DNA Pro candlestick. Jadi dia melihat polanya di sini, apakah bullish ya atau bearish ya. Dan dia juga bilang trend follower. Berarti kalau mau melihat candlestick bullish atau bearish, dia melihat dari moving average. Ya, berarti dari garis ini memang kan dia sembunyi ini supaya gak ditiru maksudnya. Nah, tapi udah kebaca di sini. Jadi dia menggunakan bearish dan bullish. Jadi kalau bearish itu maksudnya harganya kan turun ya, berarti rendah. Nah, apa yang dilakukan di rendah? Biasanya kalau orang bilang di bawah MA, itu teorinya ya, di bawah MA itu harga akan turun terus. Jadi masa bullish bearish itu kan trennya menurun, berarti tren jual. Nah, kalau dia trennya bullish, ya selisihnya di sini trennya itu tren naik, berarti warnanya nanti hijau, berarti tren bullish. Jadi beli satu, terus dua, dia mengandalkan M5 sampai H1 ya, M5 sampai H1 nanti kita lihat. Nah, terus lagi dia bilang dia breakout ya. Maksudnya breakout itu ketika dia nyentuh di sini, dia ke atas ya, jadi nembus, dia pakai breakoutnya ya. Nah, itu. Nah, sekarang pakai robot saya nih ya. Ini kebetulan kalau dilihat, ada yang tanya gini, Pak, ini bagaimana ini? Boleh dilihat ya. Ini disertasi saya ya. Ini robot ini. Tuh ya, bisa kelihatan ya. Jadi saya meneliti juga robot, menjadikan suatu disertasi yang periksa profesor ya. Saya menggunakan adaptive neural fuzzy inference system.
sistemnya saja sudah berbeda ya. Ini suatu yang baru ya, di Indonesia bahkan juga di dunia, dan sudah level S3 ya. Jadi dia melihat dari neural fuzzy, melihat bukan lagi lihat dari candle ya. Jadi melihat dari otak manusia ya. Kebanyakan orang salahnya tadi candle itu dia menggunakan pendekatan teknikal. Dia tidak menggunakan data fundamental ya. Fundamental itu data jangka panjang. Lihat tahunnya, lihat ya. Sepintas saja udah terlihat. Saya membuka data ya. Nih bisa dilihat ya. Nih sepintas saja kelihatan sudah terlihat. Ya. Nih data yang saya gunakan itu tahun berapa tuh? Saya menggunakan tahun data dari 1990 sampai 2021. Datanya 32 tahun, Bos. Orang-orang paling hanya M1, M5, data tahunan. Saya sudah gunakan data 30 tahun. Jadi pola patternnya kebaca. Contoh gini. Nih ya, saya lihat nih. Kalau yang cuma hanya tahunan, robot-robot itu polanya ada di sini nih. Misalnya dia mau M1. Paling mampu 2020, 21, 19. Dia harga sudah tinggi banget di sini. Ya, di atas nih. Lihat ya. Sepintas saja. Mau pakai pola lain juga nggak masalah. Ya, ini contoh ya. Yang lain ya. Ini juga mirip nih. Polanya semua sekarang datanya lagi di atas ya. Di atas moving average. Ini caranya ya. Ini ya Jepang juga di atas semua nih. Tinggi ya dia di atas. Jadi artinya harga lagi tinggi. Nah, teori ekonominya adalah ya. Saya pakai AI ya di sini. Nih, buka sekalian. Ya, saya buka robot saya. Ini saya modify ya. Terlihat kok. Tuh, ya. Nah, robot saya ini nomor satu. Anda bisa lihat ya. GetGin, saya pakai apa? Jadi membentuk populasinya di sini saya belajar pola, Bos. Ya, menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi, maksudnya di sini itu ya bisa kelihatan ya. Terlihat sepintas ya. Nih, ada menghindari balik arah. Artinya gini, Bos. Prosesnya ya. Kita bisa lihat di atas. Nih, saya buka nih biar ketahuan apakah nih robot ini abal-abal atau bukan ya. Nah, tuh ya bos, lihat nih. Jadi ketika dia masuk populasi ya, uh, dia akan belajar polanya dulu bos, ya polanya. Jadi polanya itu tuh ya, dia ada crossover, ada mutate. Artinya ketika dia ada gejolak atau gerakan pola yang mutasi, maksud mutasi itu di luar teori-teori itu semua, ya, dia coba pelajari dulu polanya. Kalau nggak dikenali, dia kan tidak akan mau teruskan. Ya, itu udah jaminan. Jadi bisa lihat di sini nih, bos. Ya. Nih. Tuh ya. Dia nih sampai membuat bobotnya segala ya, ada simpenan. Jadi dia belajar pola 32 tahun, dia data panjang, dia simpan. Kalau dia kenal, itu dia akan, nih saya mau liatin ya, nih. Kalau pembelajaran dia tadi benar, dia akan langsung melakukan
trading pakai strategi ya. Kalau dia gagal, dia akan ulang-ulang terus belajarnya sampai dia kenal polanya, bos. Jadi dia tidak mengenali namanya pola candlestick atau apalah, tapi dia mengenali pola 32 tahun. Makanya judul disertasi saya adalah pakai analisis fundamental. Kebanyakan orang-orang robot-robot tuh hanya teknikal ya. Nah, makanya dikenali nih semua pola-polanya, bos. Nah, sehingga terus apa lagi yang saya lakukan di sini ya. Nah, dia akan dicek secara stasioner ya, uji stasioner ya. Jadi dia melakukan apakah stasioner di sini kan, apakah dia trennya itu jangka panjang, bisa jangka panjang dan jangka pendek dah. Kalau dia udah jaminan di sini first difference atau second difference, nah berarti dia bisa ditarik suatu trend. Kalau nggak bisa, ya itu bohongan. Nah, inilah makanya bukannya saya juga menyombongkan gelar atau lain-lain, tetapi yang jadi masalah adalah orang sudah melakukan nggak studi mendalam. Kebanyakan orang-orang tuh hanya yang ada di sini nih ya, dia paling hanya berapa nih, ini kan artinya menit ya, ini paling bulan tuh, paling tinggi dia hanya 2022 2021 atau paling 2020. Nah, saya sudah 32 tahun, bos. Artinya datanya kelihatan. Nah, bahasa gampangnya bisa terlihat di sini ya, tuh. Terus dia ada heteroskedastisitas, ada multi-call. Jadi dilihat semuanya, polanya itu cari yang logis ya. Tuh kan? Saya bahas total di sini. Ya, jadi data 32 tahun tuh kan bisa kebaca 1990 sampai 2021 semua mata uang ya. Jadi ini yang menyebabkan robot ini mempelajari betul-betul pendekatan fundamental. Nah, jadi fundamentalnya untuk dipelajari polanya menggunakan ANFIS. Dia kenal, dia langsung bisa trading pakai teknika. Tapi selama dia tidak kenal, dia nggak akan jalan. Itu kelebihan robot saya ya. Nah, bisa dilihat ya, bos. Tuh. Nah, sekarang kita coba aja. Ya, nih saya coba, nggak masalah. Ya, kita login. Ya. Jadi dia bisa ngenalin polanya, bos. Polanya dia mengenali yang sebelumnya. Jadi beda nih datanya diambil. Makanya spesial datanya saya nyedot dari luar, disimpan di bentuk yang namanya weight tadi. Gitu ya. Itu rahasianya yang beda dengan robot-robot lain. Nah, kita sekarang coba ya, bos. Nih. Ya, kita coba aja tanpa banyak bicara. Mau apa? Tokyo, boleh. It's okay lah. Tuh, Tokyo ya. Kali ini kan sesinya Tokyo nih. Sama Sydney. Tuh. Nah, kita jalanin aja, bos. Kita tes. Ya. Nah, itu ya bedanya, bos ya. Jadi dia tidak akan melakukan trading selama polanya tidak kenali. Beda, bukannya cumanya kebanyakan program-program itu cuma gini doang. Mohon maaf ya, saya juga nggak ini. Nih contoh ya tadi nih. Nih, nih ya, lihat. Kalau programnya di bawah berarti dia turun. Terus langsung sell. Ya salah lah. Ya kan? Atau lihat di sini. Oh iya, ini tinggi nih. Berarti dia kalau di bawah ini dia buy. Udah jelas ini merah juga. Ini tidak menggambarkan, bos. Dia cuma MN itu cuma monthly. Kalau saya 32 tahun, bos. Ya, jadi contoh nih datanya ya. Nih,
kita lihat ya tuh, contoh datanya aja lah. Nih kayak gini, dia nilainya itu ketahuan banget dari tahun 90, dia tinggi nih bos, jual harusnya. Nekat kalau dia bilang ini beli, ya kan, ketahuan nih contoh kayak begini, ya kan, trennya jual nih bos, kan harga tinggi harusnya, kok dibilangnya beli, ya kan. Tuh kayak begini di bawah mungkin average ya, jebol lah orang dikasih seperti itu. Nah makanya jarang orang bisa mengambil data sampai 32 tahun bos. Ini saya juga ngotot nih, terpaksa saya harus apa nih, datanya betul-betul ya ngambil. Nah nggak percaya lagi dibilang itu betul-betul data 32 tahun, lihat nih disertasinya. Jadi ketahuan banget ini. Tuh Anda bisa lihat ya, data sidang tertutup ya. Tuh Anda bisa lihat nih, ini datanya 11.000 bos. Jadi tahunnya udah kelihatan 11.000 data kan. Data itu biasanya kalau tadi dia bilang pakai monthly, data bulanan, cuma berapa, paling bulanan 1 tahun 2 tahun ya, berarti 12 data kali itu 36. Ini saya datanya 11.000 bos, 32 tahun ya. Jadi maksud kali di sini kan dia datanya harian, 1 tahun berarti 365 ya, 1 tahun. Nah karena ini 30 tahunan, dikali 11.000, dikali 32 tahun ya. Nah kebayang kan bos. Nah datanya betul-betul polanya dimasukkan, dipelajari ini bos, jadi namanya weight dat ya. Bobotnya dimasukkan, hasil pembelajarannya selama dia berhasil teruskan, kalau enggak ya sudah, nggak akan jalan. Nah jauh bos polanya. Jadi kenapa dia bisa ngenali, ya jelas lah ya. Nah kayak gini dia nggak akan jalan bos, aman, karena pembelajarannya belum berhasil. Tapi kalau sudah berhasil, dia nanti akan melakukan trading gitu ya. Itu aja bos, aman kok. Nah kita tungguin, tahu nanti nih, di awalnya kan saya pakai modal 5 juta nih, baca aja sini kelihatan kok tuh awalnya deposit 5 juta dolar ya. Tuh dapat pakai robot ini jadi 5.200.000. Itu aja sih ya. Nah robot juga ada settingan seperti ininya nih, bisa saya ganti nih bos ya, mau 1 lot mau berapa nih, contoh ya, mau 100 juga boleh aja, ganti aja tuh ya. Jadi dia ada settingan lotnya, settingan stop lossnya, nah semuanya ada ya. Tuh kita tinggal lihat aja ya, dia nggak akan kenali. Karena kalau robot biasa dia bilang, "Wow, ini tinggi dia, bisa posisi di sini jual, posisi beli." Ya, dia tidak lihat di sini keadaan sebenarnya apa. Kalau data sudah ambil 32 tahun, ya sudah, dia pasti kenal medan. Nah, bukannya jual beli, karena dia sudah tahu posisinya dalam 32 tahun. Itu. Nah, itulah, dan ini sudah dicek berkali-kali oleh Prof dan secara akademik. Boleh dikatakan nanti saya termasuk ngambil S3 dan lulus ini, nanti sidang tertutup adalah sedikit dari doktor S3 yang menemukan metode AI ya. Ini di dunia nih untuk untuk trading ya. Jarang banget orang menemukan metode ini. Biasanya orang cuma hanya pakai teknikal dia ngitung. Tidak ada yang pernah pakai data fundamental, data dari tahun berapa sampai tahun berapa, dalam ini sampai 32 tahun bos. Itu ya. Nah bisa dilihat di sini. Jadi dia akan ngenalin, tunggu aja, kita tunggu itu ya.
Dan ini data nggak bisa dikarang bos, ini kan account history nih bos, ya kan. Nah, metodenya udah jelas, saya buka di sini. Jadi metodenya dari disertasi saya ini, ya tuh. Pergerakan tahun. Nah, saya tunjukin lagi ya. Lihat nih, bisa dibaca abstraknya ya. Dan ini sudah datanya masuk juga ke indeks Scopus nih bos. Ya, lihat tahunnya 1990 sampai 2021, semua nilai tukar mata uang di dunia. Jadi dalam nih bos, 30 tahun, 32 tahun ya. Dan semuanya bisa dari nilai tukar mata Cina, mata uang Cina, euro, CP25, jadi semua yang yen Jepang, terus minyak bumi, emas. Jadi semua data sudah ke include di sini. Kenapa ambil euro? Ini untuk mata uang Eropanya, mewakili mata uang Eropanya. Sudah ketahuan kan bos? Dalam ini bos, pakai artificial intelligence, ngenali polanya. Dia tadi kalau optimalisasi pembelajaran berhasil baru jalan, kalau enggak ya enggak jalan bos. Makanya bedain. Jauh lah kalau dibandingin cumanya robot-robot tadi. Ya ini dia hanya menyebut, dia paling hanya pakai volatility. Ini teknikal semua bos. Saya data 32 tahun. Oh, jauh lah bos, bumi dan langit ini. Makanya dibilangin kan, bukan masalah saya juga sombong, masalahnya hati-hati. Di sini dia bilang beli, di saya bisa jual. Kenapa? Karena saya data 32 tahun. Udah ketinggian harga sekarang, apalagi sekarang lagi Covid, bos. Ya kan, orang juga makin lama makin volatil. Kita lihat secara umum di dunia, bukan cuma hanya DNM apa market volatility. Ini cumanya H1, apalagi ya ampun H1 bos. Saya M1 aja udah lewat, mungkin saya M berapa ya? Ya kan? Saya kok 30 tahun ya M300-an. Monthly ya, sudah di atas M1. Meriksa berpuluh tahun ya. Jadi itu yang menyebabkan bos. Breakout, ya pasti breakout lah, karena kan dilihat di sini pola pembajarannya kalau dia dikenalin berarti kan trennya tren jangka panjang. Ya ini kenapa sebut kalau breakout cuma jangka pendek, kan bisa aja ini kan diatur bos. Ya saya bilangin lagi salah satu. Ada yang dia ngasih komisi free. Itu caranya apa? Dia melakukan gap. Jadi gap sinyal. Jadi dia masukkan, jadi orang bilang bahasa gampangnya itu di markup bos. Jadi harga di sini sudah termasuk komisi. Jadi bisa gratis. Itu kan dibolehkan kalau di menurut broker, ya kan? Karena memang nggak ada yang mengatur, karena kan ada hubungan langsung ya. Bisa dilihat dari perekonomian 4 sektor bahwa broker itu bisa langsung dari internasional dan bisa dihubungin nasabah. Jadi jangan inilah cuma hanya pendek aja, cuma hanya karena mengandalkan lama. Akibatnya sekarang rugi semua. Ini nanti akan semua robot selama dia nggak ada analisis apa analisis lain, nih bakal kena semua robot gitu loh. Kalau saya ya hati-hati banget di sini. Jadi robot ini kayak manusia nih, dia akan ngecek tuh, bisa dilihat kan. Nah akhirnya dapat kan tuh, bisa dilihat kan. Nah kita lihat aja nih, sebentar lagi juga paling tuh udah dilihat ya, pasti dapat ini karena dia ngecek dari polanya tuh. Ini lihat nih, tuh udah 4 ya, bentar lagi dapat nih bos. Apalin tuh angkanya ya, 87702 ya. Atau coba kita lihat dulu di sini sudah dia dapat tak. Sekarang kan tanggal 15 tuh udah dia dapat satu nih bos. Sudah dia dapat satu tuh, ya kan. Kita tunggu ya. Tuh dapat nih bos, lihat tuh. Iya bentar lagi dapat nih. Iya, ayo dong.
udah hampir dapat nih bos, ya tunggu aja. Dia kenapa belum dapat, karena ini ada komisi ya, jadi dia akan tutup kalau udah nembus ya komisinya ya. Terus saya mau nunjukin lagi tadi nih, kenapa dia dia tutup minus. Nah ini contoh contoh trading yang berbalik arah ya bos. Nah dia daripada berbalik arah terus nanti ngerugi lebih besar, dia akan nutup. Dapat tuh bos, tuh 3,37 kan. Nah jadi dia akan ngumpulin sendiri, kita usah mikir bos. Tuh dia terus akan dapat, dan dia hanya satu transaksi, satu transaksi ya. Keren kan? Dia mikir sendiri nih, pas nih, lagi pas dapat nih bos. Tuh udah biarin aja, beruntung kan. Nah jadi ya itulah bos, hati-hati robot sekarang. Ya jelas 32 tahun bos, hati-hati, dan disimpan dia bobot pembelajaran, hasil pembelajarannya. Jadi dia akan jalan kalau dia sudah ngenalin pola 32 tahunnya ya. Nah cara belajarnya ada tadi kan tipsnya, jadi saya sudah masukkan di data 32 tahun. Nah, terus dia pelajari, nah kan ada di dalam di sini nih. Nah itu aja ya. Jadi uh, ini robot sudah fundamental nih bos, dia belajar data 32 tahun. Nah tinggal tunggu aja, dia akan menghasilkan terus nih. Tunggu tuh, lihat angkanya ya, tunggu aja mulai dia belajar dan dapat. Oke, itu aja mungkin dari saya ya. Jadi membongkar di sini, hati-hati nih, robot-robot lain akan menyusul ya. Kenapa? Karena tadi gitu loh. Hati-hati bos dalam membuat robot, bukan hanya dia pakai nama keren-keren, sekalian aja kasih nama robot apa dewa gitu, padahal juga isinya cuma begini nih. Cuma ngandalin apa, masa cuma hanya M5 sama H1 ya, atau hanya volatility sama price action. Nah harus pastikan datanya sekarang itu, robot itu belajar sampai puluhan tahun bos. Jangan cuma ngambil cuma M5H1. M5H1 itu saya tahu sih maksudnya sebenarnya ya, dari M5 sampai H1 berarti dia hanya analisis jangka pendek bos. Saya itu sudah level di sini bahkan lebih di atas MN. Saya ini MN berapa nih, karena puluhan tahun. Ini kan data cuma hanya 1 tahun atau 2 tahun atau paling 3 tahun lah. Saya belajar sudah 30 tahun, 10 kali lipatnya ini sebenarnya ya. Gitu, udah jelas ya bos di sini. Nah saya perkuat lagi sekalian deh nih untuk sidang saya ya. Coba mana tuh sidang tertutup ya, yang terbaru. Coba mana nih yang terbaru deh. Tuh. Bisa dilihat ya bos, tuh tuh ngeceknya nggak main-main bos. Tuh, lihat ya, saya cek sampai Durbin Watsonnya, jadi artinya autokorelasi. Jadi ini datanya sudah jaminan Adjusted Error di atas 80-an. Jadi artinya dia bukan nilai spurious ya, tapi memang betul-betul polanya dapat diprediksi ya. Sampai bahasan tuh kan langsung ya, jadi semua datanya juga dibandingkan positif tuh. Dia abal-abal bos, cuma hanya ngandalin teknikal dari M1. Selama dia hanya M1 M30, dia teknikal bos. Kalau fundamental dia ciri-cirinya itu H4 D1 W1 semuanya tuh pelajari, bahkan di atas MN1 nih maksudnya ya, di atas
bahkan sampai 10 kali lipatnya ya. Itu sampai akhirnya jaminan ini harus bisa diprediksi 8,63, jadi harus sedalam itu bos ya. Jadi dengan hubungan teori makroekonomi gitu caranya bos ya, jangan nekat. Nah, ini aja udah dapat lagi nih bos tuh, bentar lagi nih udah dapat ini kan masih di bawah nih, tunggu saja udah nambah lagi kan tuh 5, bentar lagi juga untung nih bos ya kan. Nah tuh namanya robot, bener robot ya, dan dia nggak akan jalan selama polanya nggak dikenali. Jadi lihat ya, jelas ya, sangat jelas. Hati-hati dalam membuat robot, bukan cuma hanya sekedar analisis teknikal, dia ngenalin pola itu sih, pattern itu sih cuma dia ngelihat jadi polanya. Warna hijau ini terjadi ketika bedanya titik ini sama titik ini, jadi dia ada misalnya gini, dia 67 terus disimpulkan 6754 dari 550, berarti kan naik. Nah ini jadi hijau. Kalau naik, kalau turun polanya di atas, jadi hanya tren teknikal bukan tren fundamental. Beda kalau kita udah tahu di belakang 30 tahun yang lalu, dia akan tahu posisi di mana gitu ya. Bukan nyimpulin sepintas, ini kan bisa diatur bos. Tiba-tiba lagi merah gini ya, kalau nanti ada cukok bisa tiba-tiba jebret naik sampai ke atas terus ya. Oke, itu aja bos ya. Makanya saya juga, dan saya tidak sembarangan menjual robot ini. Kenapa? Karena disertasi ini belum mengalami sampai resmi sidang tertutup dan sampai saya jadi doktor langsung. Nanti ini sebentar lagi bulan Maret ini dapat dan saya jadi doktor. Nah, baru ini akan saya kembangkan jadi suatu yang lebih resmi ya, dan sudah go internasional karena ini saya penemu di sini ya. Baru ini jadi data 30 tahun. Oke, itu aja mungkin dari saya. Nah, itu udah untung tuh bos. Tuh lihat tuh. Saya dapat berapa lagi tuh bos? Nih yang gede nih, GP out ini saya pakai 100 ya. Tunggu aja nih. Kalau saya dapat langsung gede nih. Ya. Oke, itu aja. Ini nggak apa-apa nih, sekalian aja. Saya mau dapat 100 slot nih biar besar sekalian 100 slot. Oke. Ya, oke, 100 slot. Ini juga sekalian aja lah. Ya. Untuk ini aja deh, bos. Save template biar cepat ya. Jadi default. Tuh ya. Default. Nah, ini juga jadiin default aja. Default. 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 Tuh ya. Jadi biar sekalian 100 slot nih. Default. Ya, tuh. Kan sudah, untungnya sudah jelas nih, bos. Ya, default supaya dia 100 slot. Nah, jadi belajar sampai level itu, bos. Jangan cuma setengah-setengah. Default. Kita defaultin aja. Ya. Ya. Dan ini juga pernah menang kontes ya. Berapa kali. Tuh, ini dapat lagi nih. Sebenarnya udah lewat nih. Ajar aja udah. Nah, udah tutup. Ini juga udah belum untung ya, komisi ya masih 15. Ya. Kita tunggu aja, bos.
Oke, ini juga masih itu ya bos. Jadi tuh udah naik nih kelihatan tuh account historinya ya tuh. Iya, dapat tuh gede dah tuh bos. Udah untung nih saya bos, liatin dah ya. Oke, nah itu aja ya bos ya. Jadi belajar tuh metode, dan ini nggak main-main bos. Jangan cuma ilmunya nanggung, cuma hanya belajar kursus nekat bikin. Ini saya jujur untuk sekolah S3 ini sudah sampai dapat ratusan juta, sudah sampai keluar ratusan juta nih bos untuk ngetes metode gini. Jadi belajar itu udah harus sampai level itu, jangan nanggung-nanggung. Kasihan akhirnya ini nantinya bikin robot, Anda merugikan banyak orang ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau merasa manfaat silahkan ya Anda bisa subscribe. Kalau enggak, ya juga terima kasih, karena ini juga dokumentasi saya sendiri dalam membuat robot dan untuk disertasi saya. Oke, salam cuan, terima kasih.